Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyi dan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 7, ayat 1 dan 2, dan kemudian nanti ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tuayan dengan segenap waktu, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, tetap sentosa, hadirat-Mu yang beri penghiburan. Tes. Pengharapan tiap masa, berkat besar dengan berlimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, kita akan menyanyikan lagu pujian yang mengatakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH.
hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu. Benar ya Tuhan, kami rindu lebih dalam lagi, lebih intim lagi untuk mengenal Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, yang telah menjadikan, menciptakan kami dengan ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu yang Engkau anugerahkan, Engkau kerjakan lewat anak-Mu Yesus Kristus, yang telah datang mencari kami orang yang berdosa. Engkau mati dan bangkit, Engkau hidup untuk menebus kami, memberikan kepastian hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami hari lepas hari. 6 hari lamanya kami sudah melewati segala situasi dan keadaan, baik senang maupun susah. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang telah menopang kami, yang terus membawa kami untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini, hari perhentian Tuhan. Kami telah datang ke dalam rumah-Mu, kami datang untuk kami menyembah Tuhan, memuji dan membesarkan, mengagungkan segala perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan,
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap menerima semua penyembahan kami. Berkatilah seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, dan berkatilah anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani. Urapilah mereka dengan kuasa-Mu. Bawa kami semua masuk lebih dalam menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Kiranya lewat ibadah ini Engkau disenangkan, dan percaya kami semua akan terus diberkati, diteguhkan, semakin lebih lagi mengerti rencana kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kami tolak semua bentuk pekerjaan iblis yang menyelinap masuk, mengganggu pikiran kami, hati konsentrasi kami. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus beracara dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam buku Kemenangan Iman Besar nomor 327 halaman 283. Nomor 327 halaman 283. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca cetakan yang tipis dan Bapak Ibu jemaat akan baca cetakan yang tebal. Di dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Tantangan terhadap iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Kita baca bersama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah terus nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan oleh kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 181. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana ku angkut dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang rap dosaku. Sekarang ku turut perintah, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Yesus tempat ignap hatiku, sekarang ku jadilah anakku. Ku dapatlah semua kasih-Nya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan salib di Golgota, pujilah Dia. Ikutlah kamu kepadanya, jangan kau tolak naf cintanya, dan yang berdosa pun selamatkan, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Berilah hormat namanya. Dia memang layak dihormati, dipuji dan disembah oleh karena kasih-Nya yang besar
sehingga dia rela turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, menyucikan kita. Kita orang yang berdosa, tetapi dia rela untuk turun ke tempat yang rendah hanya untuk kita. Untuk itu kita terus layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 154, Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia, nyanyikanlah hatimu bergema. Puji Dia, Yesus yang sudah bertata, berilah hormat Raja yang terbesar. Yesus jaga atas anak-anaknya, siang malam kasih-Nya pun serta. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya, puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia, karena kita Dia disalibkan. Yesus Raja yang memberikan bahagia, puji Dia, Yesus yang selamatkan. Nyanyikanlah pujian pada Yesus, kasih-Nya pun tidak kuatasnya. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya, puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia, ramailah surga dengan tak terperi. Juru selamat Almasih selamanya. Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi, Ia datang dengan menang dan kuasa. Termulia nama Tuhan Yesus. Puji Yesus serta besarkan nama-Nya, puji Dia sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tetap terus kita harus memuji Dia, karena ketika kita memuji-muji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, ada hadirat Tuhan di situ. Dan ketika Tuhan ada di situ, Tuhan akan melawat kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Kita akan bawa semua beban dan pergumulan kita, serta juga ucapan syukur kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 203. Ku dengar suaramu, ayat 1, 2, dan 3. Dengar penebus yang panggil, marilah, oleh darah-Mu yang kudus, jiwa
datang ya Tuhan ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji, hormat dan syukur untuk segala kebaikan Tuhan, kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana hari ini. Kami percaya bahwa hanya oleh karena karya penebusan-Mu kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak Allah, menjadi umat ketebusan-Mu. Kami ada dalam ruangan ini, kami orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing. Kami telah meninggalkan hidup yang lama. Kami terus mengarahkan diri kami ke berlari-lari kepada panggilan surgawi. Hidup yang singkat di muka bumi ini, biarlah kami pakai baik-baik untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami lemah dan terbatas. Biarlah Roh Kudus terus menjadi pemimpin kami. Kami boleh diberikan satu kekuatan, kuasa, kepekaan untuk mendengarkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dunia penuh dengan segala hal yang terus membawa kami untuk menjauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap berpegang kepada firman Tuhan, bersandar kepada kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada di dalam jalan yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Karena Engkau mau supaya pada akhirnya tidak ada seorang pun yang kelak akan binasa, tetapi beroleh kepastian hidup yang kekal di dalam anugerah, di dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. 6 hari lamanya kami sudah beraktivitas dalam semua kegiatan, semua pekerjaan, semua perjalanan keluar dan masuk kami. Tuhan sudah melindungi, sudah menaungi dan meluputkan kami semua. Terbukti hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh datang ke dalam rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya sebagaimana firman-Mu, lebih baik satu hari di pelataran-pelataran Tuhan daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Kami percaya ya Tuhan, kami ada di dalam rumah Tuhan untuk terus mendengarkan suara Tuhan yang berbicara, memanggil-manggil, berseru-seru, mengajar kami, menasehati kami, dan membawa kami untuk melihat hidup yang sebenarnya, hidup yang sesungguhnya di dalam terang kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Karmel di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati semua hamba Tuhan yang melayani, urapi dan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan, mempersiapkan kami seluruh umat Tuhan agar kelak kami semua boleh pulang ke surga, kembali menghadap Allah, dan kami boleh diterima, disambut, dan hidup berbahagia selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Berkati seluruh majelis yang ada, yang telah Tuhan pilih tetapkan untuk melayani bersama. Berkati semua pengurus-pengurus yang ada, semua bidang-bidang, semua komisi-komisi dari sekolah minggu, remaja, pemuda, pelayanan perempuan dan juga PKB. Tuhan memberkati supaya kami semua boleh bertekun, boleh setia, bertumbuh di dalam persekutuan yang ada, bertumbuh di dalam pengajaran akan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam kami boleh saling memperhatikan, saling melayani, saling mendoakan satu dengan yang lain. Memberkati ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati mereka sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai ibu-ibu rumah tangga. Biarlah hikmat dan bijaksana, iman yang teguh, biarlah dengan semuanya itu mereka boleh tetap berdiri
menghadapi segala badai di dalam dunia ini, dan terus hidup memuliakan Tuhan, membawa keluarga mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Sebagaimana Nuh dan keluarganya, mereka taat kepada Tuhan, mempersiapkan diri mereka, melakukan apa yang Tuhan mau, karena waktu yang begitu singkat, dan kelak mereka berbahagia karena keselamatan yang besar menjadi bagian mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua keluarga-keluarga di dalam jemaat Karmel ini, supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang hidup, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, untuk terus hidup mencari Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Berkati semua anak-anak yang ada, yang Tuhan percayakan di dalam setiap keluarga lepas keluarga, baik mereka yang ada di dalam kandungan, bayi, balita, anak remaja, pemuda, sampai kepada orang dewasa. Tuhan memberkati, biarlah setiap anak-anak yang ada boleh diajar, boleh dibimbing, boleh dibawa untuk satu pengenalan yang benar kepada Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini mereka boleh tetap ada pada jalan Tuhan, dan mereka mengerti panggilan Tuhan, arti hidup yang sesungguhnya, dan kelak mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat yang besar di dalam dunia ini. Berkati mereka yang sedang bertumbuh, berkati mereka yang sedang sekolah, berpendidikan di semua tingkatan, sampai kepada perguruan tinggi, di dalam bahkan di luar negeri, di luar kota. Tuhan, Engkau menyertai, berilah kekuatan, beri semangat kepada mereka, beri hikmat bijaksana, kepintaran, untuk mereka boleh menangkap semua pelajaran yang mereka terima, baik di dalam bangku pendidikan, di melalui semua media-media yang ada. Mereka boleh mempersiapkan diri agar kelak mereka boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di mana saja Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, biarlah tepat pada waktunya mereka boleh selesai dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri hati yang penuh dengan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang baik dan benar, memuliakan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, hal-hal yang menyeret mereka, membawa mereka, merusakkan mereka. Tuhan, Engkau lindungi mereka semua. Kami berdoa juga menyerahkan setiap profesi pekerjaan daripada jemaat-Mu sekalian. Di mana saja Tuhan utus mereka, tempatkan mereka untuk bekerja, baik yang sebagai pegawai negeri, swasta, mereka yang berkebun, berternak, berjualan, apapun mata pencarian daripada jemaat-Mu sekalian. Kiranya Tuhan hadir, menolong, memberikan kekuatan, hikmat dan bijaksana, sehingga mereka boleh cakap di dalam bekerja, sehingga mereka boleh menerima hasil yang baik, hasil yang besar, hasil yang memuliakan Tuhan, dan terus mendukung pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu yang terus setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat persepuluhan mereka, lewat pemberian pengucapan syukur, dan semua kesempatan-kesempatan yang ada, memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Kiranya Allah sumber segala berkat terus mencurahkan berkat berkelimpahan, memelihara hidup mereka, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh program di dalam jemaat ini, baik panitia Natal mempersiapkan perayaan Natal tahun ini. Tuhan memberkati semua seksi-seksi yang bekerja, memberkati juga untuk panitia pembangunan, mempersiapkan pembangunan Pastori 2. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, menolong, dan memberkati kami semua seluruh jemaat Tuhan, juga boleh mendukung pekerjaan pembangunan ini, dan biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan ya Bapa untuk semua ibadah-ibadah yang dilaksanakan, baik ibadah Minggu Raya,
ibadah komisi-komisi, ibadah kunjungan keluarga, dan juga kunjungan pastoral. Tuhan Engkau memberkati, biarlah lewat itu semua menjadi suatu wadah di mana Tuhan hadir dan Engkau terus berbicara melawat setiap pribadi kami, setiap keluarga demi keluarga untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Berbalik daripada hidup kami yang lama, daripada jalan-jalan kami yang jahat, yang tidak sesuai dan tidak memuliakan Tuhan. Biarlah lewat semuanya itu kami terus bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk semua orang-orang sakit dalam jemaat, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah dengan kuasa darah Yesus oleh bilur-bilur-Mu, apapun sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya oleh anugerah-Mu mereka disembuhkan, dipulihkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Doakan biarlah Tuhan Engkau menjadi sobat yang sejati, memberikan kekuatan penghiburan, kekuatan iman untuk terus memandang kepada Tuhan, sampai kelak mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kami berdoa biarlah iman terus bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat, walaupun kondisi fisik serba terbatas, tapi biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka terus berdoa sehingga pekerjaan Tuhan di muka bumi ini terus maju berkembang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik pribadi maupun keluarga. Dengan bertambah usia, biarlah mereka bertambah teguh di dalam iman, pengharapan, kasih mereka kepada Tuhan. Mereka boleh diberikan suatu kebijaksanaan untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa juga menyerahkan untuk semua jemaat-Mu yang bergumul dengan keadaan-keadaan tertentu, dengan keadaan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan anak-anak, dengan pendidikan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan kalau saat ini dia sedang berdoa, dia berseru dan memohon kepada Engkau, kiranya tangan pengasihan-Mu tertumpang atasnya, memberkatinya dan memulihkan hidupnya. Ada perubahan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada solusi, ada keselamatan yang besar yang daripada Tuhan kepadanya. Terima kasih, dan kelak dia akan bersaksi betapa kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur juga bersama dengan Bapak Matius Wenda. 3 minggu Tuhan sudah sertai ada di kota Wamena, dan bersyukur juga untuk pekerjaan pembangunan baik gereja maupun pastori di Klasis. Tuhan memberkati. Bersyukur untuk dana 200 lebih juta yang oleh anugerah Tuhan lewat semua usaha, pekerjaan dan kerja keras daripada seluruh umat Tuhan yang ada di sana. Tuhan Engkau sudah memberkati pembangunan yang sedang berjalan, tukang yang bekerja, dana dan biaya. Kiranya Allah sumber berkat akan membukakan jalan, pintu-pintu berkat, sehingga pembangunan rumah Tuhan terus dapat berjalan sampai kepada penyelesaiannya. Berdoa juga untuk permasalahan yang ada di kantor PU di kota Wamena. Tuhan Engkau memberkati. Kami doakan untuk Bapak Matius Wenda, biarlah ada perhatian dari Bapak Bupati. Tuhan Engkau bekerja sehingga permasalahan ini boleh selesai dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Yomi, mengucap syukur untuk anak Gracia yang berulang tahun. Tuhan Engkau memberkati supaya jadi anak muda yang takut akan Tuhan. Di dalam pekerjaannya, masa mudanya, Tuhan Engkau terus berkarya, memimpin, menyertai, dan memberkati hidupnya. Anak Ingrid juga yang mempersiapkan diri untuk ujian, Tuhan Engkau memberkati, menolong dia, dan juga Leticia dan Berkat
masa muda, masa pendidikan mereka. Tuhan sertai, Engkau pimpin dan memberkati semua yang diperlukan. Dana dan biaya Tuhan sumber berkat akan menyertai, mencukupkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan ya Bapa untuk tanah Papua. Tuhan memberkati situasi kondisi yang terjadi di atas tanah Papua. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak tidur. Engkau tahu, Engkau lihat, Engkau mengerti. Engkau Allah yang peduli. Kami percaya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah semua orang yang mengawal kota. Itu oleh karena itu kami taruh Papua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus bekerja. Kami berdoa biarlah ada suatu pemulihan yang daripada Tuhan bagi tanah Papua, bagi seluruh masyarakat yang ada. Doakan untuk DOB dan juga pemekaran yang terjadi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri boleh bekerja dan kami boleh melihat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kami buat, yang kami persiapkan di dalam semuanya itu. Teguhkan iman dan pengharapan untuk kami terus memuliakan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam dunia ini. Berdoa juga untuk bangsa Indonesia, Presiden, Wakil dan seluruh kabinet yang ada. Berdoa biarlah Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud oleh karena para pemimpin yang bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk semua pelayanan-pelayanan misi di Indonesia dan di seluruh dunia di bawah kolong langit ini. Berkati semua kelompok-kelompok, gereja-gereja, lembaga, yayasan yang terus bekerja untuk memperlebar kerajaan Allah lewat pemberitaan kabar baik. Mereka yang mengutus dan mereka yang diutus ke tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang jauh untuk memberitakan Injil Tuhan, memasyurkan kabar baik. Biarlah lewat kehadiran mereka nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang mendengarnya, mereka percaya dan kelak mereka diselamatkan. Sertai dengan semua tanda-tanda heran, biarlah lebih banyak lagi orang yang percaya dan kelak diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Jemaat Karmel. Biarlah kami terus menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpuji namamu, berkati kelanjutan ibadah kami. Perbenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Siapkanlah hidup kami, hati kami, dan berkati pakai hamba-Mu dengan ajaib dan luar biasa. Dan ketika kami memberikan persembahan kami memberi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah yang luar biasa, yang telah memberkati hidup kami. Dan biarlah dengan semuanya itu kami memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Terpuji namamu ya Tuhan, ini doa syukur kami, doa syafaat kami, serahkan ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita telah memuji Tuhan, kita telah menyampaikan syafaat kita, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita siapkan hati dan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Gembala, Bapak Evangelis Juni Amandohona STH. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri, dan kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi lagu pujian penyembahan, Roh-Mu yang hidup.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naung. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Hati kami telah siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus, Roh yang kudus itu akan memerintah di dalam hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang Tuhan hendak Engkau sampaikan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan Engkau mau kami dengar siang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, dalam terang Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus, kami mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu, shalom. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi firman Tuhan
memberi Alkitab bagi kita sebagai petunjuk, sebagai pedoman, dan sebagai standar hidup yang Tuhan mau bagi kita selama kita ada di dalam dunia. Dan termasuk menjadi orang-orang atau bangsa pribadi yang dicatat di dalam Alkitab ini, kalau kita lihat, ini bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, tetapi ini menjadi satu contoh, menjadi teladan bagi kita apa yang Tuhan hendak mau dalam kehidupan kita. Nah, termasuk apa yang kita baca dalam Alkitab pada hari ini, dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kita akan melihat satu tokoh Alkitab yang bernama Henok. Dan di dalam kehidupannya kita akan belajar apa yang Tuhan mau hendak kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita ada dua orang yang dicatat di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian secara fisik, yang langsung diangkat oleh Allah ke surga. Kalau saya mau tanya, siapa yang tidak mau seperti ini? Semua mau ya. Yang pertama adalah Henok, yang diangkat langsung oleh Allah. Yang kedua adalah Elia, yang juga diangkat langsung oleh Allah masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ajaib luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu Musa, apakah Musa diangkat oleh Tuhan? Tidak. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Nah, kenapa Tuhan menyembunyikan kuburan Musa sampai sekarang tidak ketemu? Karena Bapak Ibu Saudara, takutnya nanti orang Israel akan datang ke sana dan akan menyembah kepada kuburan Musa. Makanya Musa dikubur oleh Tuhan sendiri. Karena dalam kehidupan orang Israel sampai sekarang, Musa itu adalah orang yang hebat bagi mereka, orang yang luar biasa. Makanya lihat di dalam kitab Ibrani nanti, di sana dijelaskan bahwa Kristus lebih tinggi daripada Musa. Jadi kamu jangan sembah Musa karena Kristus lebih tinggi dari Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, siapakah Henok? Kalau kita baca di ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 18, di situ diuraikan, dijelaskan bahwa Henok ini lahir dari keturunan Adam melalui anaknya Set. Di dalam kitab Kejadian ini kita menemukan keturunan Adam. Yang pertama ada 3 orang. Yang pertama Kain, Habel, dan Set. Habel sudah tidak ada karena Kain sudah membunuhnya. Sehingga Set hadir, lahir di tengah-tengah keluarga mereka menggantikan Habel. Set hadir untuk menggantikan Habel. Dan dari Set inilah lahir keturunan yang bernama Henok. Jadi Bapak Ibu nanti coba tulis-tulis dan baca, hitung dari Adam sampai Henok ada keturunan keberapa. Itu kalau kita hitung dari Adam sampai Henok, Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua Henok bernama Yared. Kalau naik lagi ke atas nanti Bapak Ibu ketemu kepada Adam dan Hawa. Nah, dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 dikatakan bahwa Henok juga termasuk salah satu yang dicatat sebagai tokoh iman. Ini luar biasa. Kenapa dia bisa dicatat sebagai salah satu tokoh iman? Apa yang dia perbuat sih? Coba lihat tadi ceritanya itu hanya pendek saja. 1, 2, 3, 4 ayat saja. Lalu kenapa dia masuk di dalam barisan tokoh orang beriman? Beda dengan Nuh, beda dengan Abraham. Abraham itu ceritanya panjang-panjang. Tapi Henok pendek sekali Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam surat Yudas pasal 1, 14, 15. Di sana dikatakan bahwa dia pernah bernubuat tentang penghukuman Tuhan atas orang-orang fasik karena kefasikan mereka. Nah, ada orang mengatakan bahwa Henok ini adalah seorang nabi. Ada orang yang berkata seperti itu. Tapi Alkitab tidak memberikan catatan bahwa dia adalah seorang nabi. Tetapi dia pernah bernubuat tentang penghukuman Tuhan atas orang-orang fasik karena kefasikan mereka. Artinya bahwa orang-orang sezaman Henok
adalah orang-orang yang mempunyai cara hidup yang rusak di hadapan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Hidup di dalam kerusakan. Nanti lihat di dalam Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15 dijelaskan di sana orang-orang itu menista, mengerutu, menuruti hawa nafsu, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini bahaya sekali. Menjilat orang, ya ampun. Ini luar biasa. Saya tidak jelaskan lagi bagaimana cara menjilat orang mendapat ini ya. Tapi yang penting ini yang dilakukan oleh orang-orang sezaman Nuh. Lalu Kejadian 5 ayat 23 tadi ini katakan bahwa umur Henokh mencapai 365 tahun. Dan ia tidak ada lagi. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, 365 tahun. Dan lihat nanti anaknya itu lebih apa lagi? Umurnya lebih panjang lagi, Metusala 968 tahun kalau tidak salah. 69 tahun. Itu umur orang paling terpanjang di dunia sepanjang masa sampai hari ini. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, apa istimewanya Henokh? Sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian fisik. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Alkitab kita secara menyeluruh, maka kita akan menemukan bahwa Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya. Allah berhak untuk mengangkat, menjatuhkan, membangkitkan, menghukum suatu bangsa di bawah ciptaannya. Kalau istilah pendeta Stephen Tong, dia bilang bahwa Allah berhak untuk membangkitkan satu bangsa. Allah juga berhak untuk menghancurkan satu bangsa. Kenapa? Karena dia berkuasa, ia berdaulat. Tentu dia menghukum bukan karena suka-suka hatinya. Tetapi kalau dia lihat bangsa itu sudah hancur, sudah bobrok kelakuannya di hadapan Tuhan, maka ia akan melakukan penghukuman bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan berdaulat termasuk kepada saya. Tuhan berdaulat mengatur hidup saya. Nah kita akan melihat misalnya Roma 9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Kalau kita ukur dari pandangan kita manusia, ini tidak adil Tuhan. Kau satu kasih, kau satu benci. Tetapi Tuhan jauh lihat ke depan apa yang akan terjadi nanti kepada Esau. Sehingga di awal dia katakan, aku mengasihi Yakub tetapi aku membenci Esau. Kita kan hanya bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Tapi Tuhan akan lihat jauh apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita sampai kepada anak cucu kita ke depan. Yang kedua, di dalam Yeremia pasal 18 ayat 6 dikatakan, masakah aku tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kamu orang Israel. Bapak Ibu pernah lihat orang tukang periuk? Kalau ada tanah liat ada di tangannya itu, kalau dia mau bentuk mangkok, apakah tanah liat berteriak, kenapa kamu buat saya mangkok? Saya mau jadi Gucci. Atau saya mau jadi apalah begitu, saya mau jadi sendok. Kenapa kamu bikin saya seperti ini? Tanah liat dia tidak punya kuasa untuk mengatur dirinya, tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, termasuk dengan pengangkatan Henokh, kita tidak boleh, ini Tuhan tidak adil. Saya juga harus diangkat dong. Emang kamu siapa? Kamu Tuhan kah? Kita ini ciptaan Tuhan, maka Tuhan berhak. Nah Bapak Ibu Saudara, terlepas daripada semuanya itu, dari kekuasaan Tuhan, kehendak Tuhan, kita melihat ada dua hal yang dilakukan oleh Henokh selama ia hidup di dalam dunia. Yang pertama, di dalam Kejadian 5 ayat 22 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ini startnya mulai ketika Metusala lahir. Metusala anaknya lahir pada umurnya yang ke-65.
Dan mulai pada waktu itu ia hidup bergaul dengan Allah sampai Tuhan angkat dia naik ke dalam kerajaan surga. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Ini poin pertama, Bapak Ibu Saudara. Hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah anaknya Metusala lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dalam 2 ayat itu 2 kali disebut Henokh hidup bergaul dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup bergaul dengan Allah juga dicatat bukan hanya Henokh, tetapi Nuh. Nuh juga disebut orang yang hidup bergaul dengan Allah. Orang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi apa bedanya? Ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Bedanya adalah Nuh Tuhan selamatkan dari air bah. Sedangkan Henokh Tuhan angkat dia dan dia tidak mengalami kematian secara fisik. Nah, apa maksudnya hidup bergaul dengan Allah? Ini yang harus kita lihat dulu yang pertama. Nah, hidup bergaul dengan Allah itu artinya bahwa berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah artinya begini, seirama dengan langkah kaki Tuhan. Kalau Tuhan maju, maka Henokh juga maju. Kalau Tuhan belok kiri, maka Henokh belok kiri. Gambarannya seperti itu. Kalau Tuhan mundur, maka Tuhan mundur. Artinya bahwa seirama dengan apa yang Tuhan mau. Seirama dengan langkah Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan, Henokh juga lakukan. Apa yang dicintai oleh Tuhan, Henokh juga cintai. Apa yang dibenci oleh Tuhan, Henokh juga benci. Itu namanya berjalan bersama dengan Allah. Atau juga bisa diartikan hidup dalam persekutuan. Hidup dalam persekutuan artinya begini. Ada hubungan, ada relasi yang baik antara Tuhan dengan Henokh. Ada persekutuan, ada komunikasi, ada relasi yang baik. Sehingga apa yang Tuhan mau, Henokh tahu. Apa yang Tuhan kehendaki, Henokh mengerti. Sehingga di awal saya sudah bilang bahwa walaupun dia ada di tengah-tengah orang yang sudah rusak, tapi karena dia punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka dia tidak mengikuti orang-orang itu. Dia tidak ikut-ikut dengan orang itu, karena dia mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang dicintai oleh Tuhan, apa yang dibenci oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang terpengaruh dengan lingkungan karena tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang dibenci dan apa yang dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Masalahnya apa? Tidak ada relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga ketika ada di tengah-tengah komunitas orang yang rusak, maka juga dia ikut rusak di sana. Ketika ia ada di tengah-tengah orang fasik, maka hidupnya juga seperti orang fasik. Kalau sekarang lihat bunglonnya, kalau ke pohon warna hijau, badannya warna hijau. Kalau pohonnya warna coklat, badannya warna coklat. Tidak ada ketetapan hati. Tidak ada komitmen di dalam diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengerti apa yang dicintai, apa yang dibenci oleh Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Caranya apa? Caranya adalah kita harus membaca Alkitab. Kita harus bangun relasi dengan Tuhan. Kita harus disiplinkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita sudah seperti itu, maka kita akan hidup kerja baik-baik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang mengawasi saya.
ada Tuhan yang melihat saya. Begitu ya. Kalau kita mengerti rencana Tuhan, ada relasi yang baik dengan Tuhan, ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka timbul kesadaran di dalam hati kita. Berarti kalau ada pekerjaan, saya kerja baik-baik. Kemanapun saya pergi, maka saya akan pergi melakukan hal yang baik. Kenapa? Ada Tuhan yang mengawasi saya. Ada Tuhan yang melihat saya. Saya tidak mungkin akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak akan. Itu yang saya bilang itu CCTV 24 jam non-stop. Yang tidak bisa diedit-edit itu. Henok hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan dia mengakhiri hidup di dunia selama 365 tahun. Artinya hampir seluruh kehidupannya, 90% atau 85% hidupnya itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan beri kita umur 80 tahun hari ini, kita ambil rata-rata yang Alkitab catat. Saya tidak bilang 90, 100 tahun nanti. Tapi kalau Tuhan beri, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan beri 80 tahun umur kita hari ini, kira-kira kita memberikan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan berapa tahun? Sampai setengah dari umur kita 40 tahun. Kalau dikalkulasi semua ya. Sampai 1 tahun. Tidak ada yang jawab. Sampai 1 tahun tidak. 6 bulan. Kalau dikalkulasi semua. 6 bulan. 1 bulan. 1 minggu. Atau 1 jam pun tidak ada. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Ini satu perenungan bagi kita hari ini. Henok memberikan satu contoh teladan bagi kita. Hampir seluruh kehidupannya Alkitab catat ia beri kepada Tuhan. Yang kedua, Henok adalah orang beriman. Di dalam Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat. Ingat ya, diawali dengan karena iman Henok diangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia berkenan kepada Allah. Artinya bahwa Henok ini orang beriman. Orang yang percaya bahwa Allah ada. Allah ada dan melihat dia. Nah, Bapak Ibu saya tidak tahu entah Bapak Ibu pernah membaca kitab surat Ibrani itu ya. Kalau lihat semua tokoh-tokoh itu nanti selalu diawali karena iman. Karena iman taat. Karena iman Henok memberi persembahan yang terbaik. Karena iman Musa dan seterusnya. Karena iman siapa lagi itu? Macam-macam tokoh-tokoh itu ya. Nah, itu sebabnya di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu. Dasar apa? Dasar ketaatan Abraham. Dasar Habel memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apa dasarnya? Dasar iman bahwa Tuhan ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga dari dasar itulah ia meletakkan sesuatu di atasnya sehingga kokoh berdiri. Motivasinya, tujuannya menjadi benar. Maka hari ini juga kalau kita datang ke gereja, kalau bukan karena iman, percaya bahwa Allah ada, maka sia-sia ibadah kita. Tidak ada arti di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita datang karena iman, saya datang kepada Tuhan melalui persekutuan di Jemaat Karmel hari ini, maka Tuhan berkenan atas ibadah kita. Termasuk kita dalam memberikan persembahan, termasuk dalam kita mengasihi orang lain, harus didasari dengan iman. Iman adalah dasar.
Karena iman saya mengasihi engkau. Saya percaya Tuhan ada, maka saya mengasihi engkau. Coba orang ateis, orang yang mengaku tidak percaya Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka? Pernah ketemu dengan orang ateis? Kalau suruh mereka ke gereja, ayo kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan ada di mana? Mereka tanya begitu. Saya tidak percaya Tuhan. Tapi kalau orang Kristen bilang, yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, ayo kita ke gereja, ayo kita pergi. Kenapa? Karena ada iman di dalam hati. Percaya bahwa Tuhan ada. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Korintus, 1 Korintus pasal 13 ayat 13, itu ada urutan yang Rasul Paulus berikan. Iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu waktu baca ayat itu pernah tidak bertanya, kenapa tidak dibalik? Kasih yang duluan, kasih, iman, pengharapan. Kenapa harus kasih yang duluan pertama muncul? Waktu saya teringat ayat itu, saya pikir dan saya hubungkan dengan Ibrani 11 ayat 1. Karena memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya iman, maka kita hilang pengharapan. Kalau kita tidak ada iman, maka kita tidak mungkin mengasihi. Maka diletakkan di awal iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun yang terlebih besar daripada semuanya itu Rasul Paulus bilang adalah kasih. Tapi Rasul Paulus taruh di awal, yaitu iman. Karena iman itu penting selama kita ada di dalam dunia. Tanpa iman itu hidup kita akan kacau. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, lalu siapa yang memberi iman itu kepada kita? Siapa yang menganugerahkan itu iman? Apakah kita sendiri? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Iman itu akan masuk di dalam hati kita. Benih iman akan diberikan dalam hati kita melalui Roh Kudus oleh Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan mengerjakan di dalam hati kita. Dan iman itu akan timbul ketika kita mendengar firman Tuhan. Jadi iman itu tidak hanya ditaruh begitu saja lalu begitu saja. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman harus bertumbuh. Tidak boleh dikerdilkan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan iman? Yaitu harus mendengar firman Tuhan. Harus dengar firman Tuhan. 2 minggu lalu saya bilang bahwa orang Kristen hari ini paling malas baca Alkitab. Paling malas dengar khotbah. Yang lebih banyak dengar adalah sinetron. Sebenarnya nonton sinetron tidak masalah. Tapi kalau nonton sinetron 10 jam satu hari tapi tidak pernah dengar khotbah, tidak dengar baca firman Tuhan, itu yang jadi masalah. Di sekolah minggu lalu saya bilang bahwa main-main media sosial itu tidak masalah. Saya juga punya media sosial. Tapi kalau selamanya kita dari pagi sampai siang itu baca terus, bangun pagi lihat HP lalu baca itu terus tanpa baca Alkitab dengar khotbah, itu aduh, hidup kita ini bagaimana? Itu yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu entah di rumah kita ada renungan pagi, ada persekutuan, ada waktu kita mendengarkan firman Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang bahwa iman timbul daripada pendengar. Iman anak-anak akan timbul ketika kita bapak-bapak orang tua kasih dengar mereka firman Tuhan. Kasih ajar mereka firman Tuhan. Supaya iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatikan ketika Tuhan menegur Petrus ketika mereka dihadang oleh angin sakal. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Hai kamu orang yang kurang percaya. Kenapa? Iman mereka kerdil, tidak bertumbuh. Makanya hari ini banyak orang yang goncang dengan pengamatan-pengamatan akan resesi lah macam-macam. Karena mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan yang mengendalikan segala seluruh apa yang terjadi dalam dunia ini. Itu yang terjadi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita?
Apakah iman yang sejati itu seperti Henok ini ada di dalam hati kita atau tidak? Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Saya akhiri khotbah ini dengan satu kalimat yang saya buat sendiri. Kalimatnya begini: iman yang kerdil akan sulit memahami rencana Tuhan meskipun dalam kelimpahan. Tetapi iman yang bertumbuh akan mengerti rencana Tuhan meskipun dalam kesulitan. Sekali lagi ya, iman yang kerdil akan sulit memahami rencana Tuhan meskipun dalam kelimpahan, dalam suasana yang baik, yang apa. Kalau imannya kerdil, dia tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi meskipun imannya, meskipun suasana tidak baik, meskipun bencana apapun yang terjadi, kalau imannya bertumbuh, maka dia mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di sana. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang Kau beri bagi kami. Kami belajar dari Henok yang Tuhan Engkau catat di dalam Alkitab. Satu keturunan dari Adam yang Tuhan Engkau bangkitkan sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau selama 300 tahun di dalam hidupnya. Dan juga ia mempunyai relasi persekutuan dengan Engkau. Dan juga ia menjadi orang yang beriman, percaya bahwa Tuhan ada, memimpin hidupnya meskipun di tengah-tengah kehidupan orang yang kelakuannya rusak, tetapi ia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena ada iman di dalam hatinya. Dia percaya bahwa Tuhan ada dan memimpin, melihat dan memelihara kehidupannya. Tolong kami ya Tuhan, dunia hari ini memberikan tawaran-tawaran kepada kami, mempengaruhi kami, berikan kesadaran kepada kami supaya hidup kami seperti yang Tuhan Engkau kehendaki. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sudah rusak kelakuannya. Pimpin kami supaya kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam rumah, di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan kami. Biarlah Tuhan beri kesadaran kepada kami bahwa Tuhan mengawasi kami, Tuhan melihat kami, dan Tuhan akan memimpin kehidupan kami. Terima kasih, pimpin kami supaya kami hidup baik-baik di hadapan Tuhan di sisa hidup yang Tuhan Engkau beri bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati hambanya untuk menjadi saluran berkat dalam menyampaikan hal-hal tentang kerajaan Allah. Selanjutnya kita akan siapkan persembahan untuk kita memberi bagi Tuhan. Informasi bagi Bapak Ibu Jemaat bahwa kotak pembangunan mulai hari ini akan kita khususkan untuk menopang pembangunan rumah Pastori 2. Kotak pembangunan akan kita khususkan untuk menopang pembangunan rumah Pastori 2. Kepada para petugas dipersilakan kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 139, Kirim Cahayamu, berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, dan seterusnya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, 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 pelita Injil menyantap yang terlelap, kirimlah, pelita Injil menyantap yang terlelap. Kita telah dengar dari tanda di jauh, kirimlah, kirimlah, bantuanmu berikanlah kenyang temu,
Tuhan yang kekasih, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah yang telah mengasihi kami dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang duduk di pagi hari ini di hadapan Tuhan, di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa 6 hari lamanya Tuhan telah pelihara kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan sudah menyertai kami pribadi lepas pribadi bahkan keluarga. Kami telah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini itu oleh karena anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang 6 hari yang lalu Tuhan sudah memberkati setiap lumbung-lumbung usaha kami, setiap pekerjaan kami. Dan di hari ini ya Bapa, ya Tuhan Allah, Engkau berkenan kepada kami untuk datang kepadamu, membawa kehidupan kami kepada Tuhan dan membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami menyerahkan kepada Tuhan persembahan kotak pembangunan yang ada untuk pembangunan rumah Pastori 2. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah memberi di hari ini dengan sukacita, dengan sukarela. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pemberian pengucapan syukur kolekte pertama, kolekte diakonia, kami serahkan semua kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami umat-Mu menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kotak 1000. Kami juga berdoa untuk persembahan keranjang Natal. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami terus memuji Engkau karena kami mendapat kasih Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, satu hal yang indah yang Tuhan sudah sampaikan buat kami melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal ya Tuhan Yesus. Berkatilah pemuda yang telah menjalankan melayani Tuhan dengan kolektif di hari ini. Pendidikan mereka, masa depan mereka kami percaya sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan telah menyediakan hari depan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karuniakan hikmat, kepandaian bagi mereka dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua persembahan ini dan kehidupan kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah berkenanlah Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami, ini persembahan kami. Ya Tuhan, sempurnakan itu untuk kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Bapa Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita ingat firman Tuhan tadi, untuk selalu berjalan bersama Tuhan, seperti Henokh. Berjalan bersama Muhalis, berjalan serta Muhalis, dan diringkang tapaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 82, berjalan serta Muhalis. Kita menyanyi ayat 1, 2, dan 3 dalam keadaan duduk. Lalu ayat yang keempat, yang terakhir saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan Bapak Gembala akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita dengan doa berkat. Berjalan serta Muhalis, iringlah kan tapaknya, dan seterusnya. Berjalan serta Muhalis, iringlah kan tapaknya. Ku senang kelupun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berjalan serta Muhalis, sandarkan lengannya. Lenyap sesal dan tangis, hatimu terhiburlah. Jalanlah
kaki Yesus. Berjalan sertamu halis, tujulah ke surga terang. Rahmatnya tetap mendiris jalanmu dan kau senang. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapakkah jalan sertanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah Tapaknya, tapak kaki Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, biarlah lagu ini menjadi komitmen kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, kami tetap berkomitmen untuk terus bergaul bersama dengan Tuhan. Semua yang kami buat, lakukan. Biarlah kami buat dengan mata iman, pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga hidup yang sisa ini sungguh menjadi berarti. Kami rindu kelak kami juga ada bersama dengan orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kami sadar kami lemah dan terbatas. Kami perlu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk berjalan mengikuti tapak kaki Tuhan, berjalan menurut terang firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran dan lawatan-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir hari ini, yang telah bernyanyi memuji-muji Tuhan, telah berdoa kepada Tuhan, dan telah mendengarkan suara Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani, urapi dan pakai terus untuk pelayanan yang selanjutnya. Sebentar kami pulang, sertailah kami semua ya Tuhan, pribadi, keluarga, 1 minggu di depan, biarlah penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami kerjakan apa yang menjadi kewajiban kami. Lebihnya biarlah Tuhan yang akan berkarya. Engkau yang akan memimpin dan terus membawa hidup kami memenuhi sasaran dan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.